Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum teman-teman? Semoga teman-teman dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar SKI. Pada pertemuan hari ini, Ustazah akan mengulang materi-materi yang sudah Ustazah sampaikan di pekan-pekan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Pekan kemarin kita belajar materi apa? Benar, pekan kemarin kita belajar tentang materi ketabahan, keberadaan, serta visi dan misi Nabi Muhammad dan para sahabat. Hari ini Ustazah akan mengulang materi SKI mulai dari dakwah Nabi Muhammad sampai visi dan misi Nabi Muhammad dan para sahabat. Sebelum Ustazah menjelaskan dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat, siapa yang tahu arti dakwah? Ya benar, dakwah artinya mengajak atau menyampaikan. Dakwah Nabi Muhammad adalah ajakan Nabi Muhammad kepada seluruh manusia di alam semesta ini agar beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja dan tidak berbuat syirik. Yang kedua, sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang mulia sejak kecil, sebagaimana yang sudah dijelaskan di surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak mulia atau budi pekerti yang luhur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dakwah pertama berlangsung di kota Mekah selama 13 tahun. Meliputi yang pertama, masa kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Yang kedua, tahapan dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dan yang ketiga, tahapan dakwah terang-terangan dari permulaan tahun kenabian hingga tahun 10 kenabian selama 7 tahun. Dan yang keempat, dakwah terakhir di kota Mekah dan menuju Madinah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang pertama, masa kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Pada waktu itu, Nabi Muhammad berusia 40 tahun, teman-teman. Wahyu yang pertama yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 3. Dan Allah Ta'ala menurunkan wahyu lagi yang kedua kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 5. Yang kedua, yaitu tahapan dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Tahapan dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama berdakwah kepada orang terdekat. Rasulullah mendakwahkan Islam kepada orang-orang terdekat dengan beliau. Di antaranya ada istri Nabi Muhammad yaitu Khadijah. Yang kedua budak Nabi Muhammad Zain bin Haritsah. Yang ketiga keponakan beliau yaitu Ali bin Abi Thalib. Serta sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling dekat yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu perintah sholat. Wahyu pertama kali turun adalah perintah untuk melaksanakan sholat dan dakwah yang diajarkan Nabi Muhammad yang pertama kali adalah sholat. Selanjutnya, yang ketiga, tahapan dakwah terang-terangan. Bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan, dimulai dari keluarga yang terdekat, contohnya ayah, ibu, kakak, dan adik. Selanjutnya,
berdakwah di kalangan kaum kerabat. Di antaranya yaitu Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib. Selanjutnya di atas Bukit Sofa, Rasulullah mengumpulkan kaum Quraisy di Bukit Sofa dan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, menyampaikan al-haq atau kebenaran secara terang-terangan dengan melaksanakan sholat di halaman Ka'bah pada siang hari dan di hadapan banyak orang. Selanjutnya, pada tahapan dakwah terang-terangan ini, ada upaya kaum Quraisy dalam menghalangi dakwah beliau. Di antaranya yaitu yang pertama, mereka mengejek, menghina, serta menjelek-jelekan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan menghalangi orang-orang agar tidak mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, banyak beragam penindasan yang dilakukan oleh kepala suku Quraisy, mulai dari menyiksa kaum muslimin, yaitu diantaranya yang disiksa adalah ada Utsman bin Affan, Mus'ab bin Umar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Ustadzah akan menjelaskan tentang dakwah terakhir periode Mekah atau yang keempat. Ada beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa periode Mekah ini, di antaranya yaitu yang pertama ada utusan terakhir Quraisy yang mengunjungi Abu Thalib. Yang kedua, tahun kesedihan yaitu ada Abu Thalib dan Khadijah wafat atau meninggal dunia. Dan yang ketiga, ada kesedihan datang silih berganti. Dan yang keempat, kembali ke Mekah dari Thaif. Dan yang terakhir, orang-orang yang beriman selain penduduk Mekah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ketabahan, keberadaan, dan visi dan misi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Yang pertama, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad agar bersabar dan tabah dalam menghadapi semua bentuk cacian dan gangguan saat menyiarkan dakwah. Nabi Muhammad tidak lupa mengajak para sahabatnya untuk bersabar terhadap semua bentuk siksaan dan cobaan, serta menjanjikan mereka surga bila mereka bersabar. Yang kedua, ada keberadaan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Tidak ada nabi dan rasul setelah beliau. Sebagai rasul terakhir, Nabi Muhammad berkedudukan sebagai saksi, membawa berita gembira dan peringatan terakhir, ya artinya siapapun manusia jika menerima dakwah beliau, maka akan selamat dan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, ada visi dakwah Rasulullah dan para sahabat adalah mengajak seluruh manusia dan jin untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala dan tidak berbuat syirik kepadanya. Yang terakhir, visi yang diinginkan dengan dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat adalah agar manusia menjadi bebas dan lepas dari kegelapan, teman-teman. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya ucapkan jazakumullah khairan teman-teman atas perhatiannya dan semangatnya teman-teman dalam pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.